Shalom, Bapak Ibu dan Saudara, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu semua, dan kita mengharap kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bersama siapkan diri kita untuk perenungan pada saat ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, akhir-akhir ini ada beberapa komentar orang-orang yang biasanya kebaktian di gereja dan sekarang harus online. Bahkan banyak yang merasa apakah ini kebaktian? Nonton niku Pak, niku mboten kebaktian, niku nonton kebaktian katanya. Ya, terserah ya. Kalau kita memang niat ingsun ujub arep nonton ya nonton. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara mau terpimpin kebaktian, ya kebaktian itu tergantung niat kita. Lalu ada lagi, ya tapi kita kan tidak bisa ketemu. Ya betul, maksudnya ketemu dengan saudara seiman. Tapi kita kan di rumah, ada saudara seiman terdekat, yaitu keluarga kita. Ya tapi kita itu tidak ada simbol-simbol kehadiran Tuhan seperti lilin, lalu mimbar, lalu ya. Tapi itu sebetulnya kan sekedar simbol. Tuhan tidak identik dengan itu. Selama ini toh ibadah kita online juga, nggak langsung, karena kita nggak ketemu Tuhan secara fisik gitu ya. Tuhan itu kan roh. Nah, saudara, kita akan membahas tentang hal yang penting ini. Sebetulnya bagaimana tentang hal ini? Apakah kalau kita mengadakan kebaktian online, baik melalui radio, kalau di Purworejo itu kami punya radio Mitra FM GKJ Purworejo gitu misalnya, atau lewat WA ya, WA tentu hanya soundnya suara aja, atau lewat YouTube gitu seperti yang kita lakukan. Apakah itu sah atau tidak? Saudara, sekali lagi tergantung niat, ujub, harap kita dan mau kemana. Karena apa? Karena cara pandang itu akan mempengaruhi. Cara pandang akan mempengaruhi. Apakah ini sebagai sebuah bagian dari kita menghayati sabda Tuhan atau tidak, tergantung cara pandang kita. Nah, sekedar contoh saja ya. Ini ada pandemi Covid ya. Kita bisa bertanya, kalau pandemi Covid ini sebetulnya itu merugikan atau menguntungkan? Wah, ya tinggal cara pandangnya. Kalau cara pandangnya secara ekonomi, ya merugikan saudara. Karena apa? Karena jadi semua terhambat. Kita tidak bisa ekonomi berjalan. Bahkan negara-negara besar mengalami resesi ekonomi. Bahkan para ahli bilang Indonesia juga gitu. Sementara kita sedang menuju ke sana, tapi belum kesampaian, artinya belum tentu resesi. Komentarnya udah macam-macam. Nah, itu kalau cara pandang negatif. Tapi cara pandang positif, saudara lihat, karena COVID-19, maka kita punya budaya untuk bersih, hidup bersih. Bagus kan? Budaya hidup bersih, cuci tangan dan seterusnya gitu. Kita punya budaya salam yang baru, yang tidak harus cipika-cipiki misalnya itu. Itu juga kalau dilihat juga bagus juga. Bahkan kita juga bisa melihat orang menjadi satu hati meskipun berbeda. Ya, orang menjadi konsentrasi ke hakikat ibadah yang biasanya penuh dengan warna-warni, selebrasi, sekarang ke hakiki gitu. Apa hakikatnya? Gitu. Ya tergantung cara pandang. Begitu juga dengan ibadah kita. Saya punya cara pandang, tapi cara pandang saya itu lebih kepada berdasar Alkitab. Saya akan mengajak kita, saudara, untuk membaca bagian dari Injil Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 pada ayat yang ke-20 sampai dengan 24. Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan 24. Yang begini sabdanya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba, bahkan kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah
apa yang kamu tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan 24, terutama ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan ini kita menemukan beberapa poin penting, bahwa pada zaman Yesus penyembahan atau ibadah itu terpusat pada banyak cara mereka pandang gitu. Nah, ada yang memandang ibadah yang sah itu di Yerusalem. Sementara orang-orang yang lain, ya ini di gunung ini buat orang Samaria gitu. Tapi saudara, yang menarik adalah Yesus mengatakan akan tiba saatnya dan sudah tiba sekarang, ibadah bukan soal tempat. Bukan sekedar di gunung bagi orang Samaria, bukan sekedar di Yerusalem buat orang Yahudi. Bukan, tapi ibadah itu adalah dengan roh dan kebenaran. Bukan soal tempat. Bukan soal tempat. Ya, orang Yahudi bilang, wah ya harus di Yerusalem, yang Samaria, oh di gunung ini. Tapi Yesus katakan bukan soal tempat. Bukan di gereja, bukan di bait Allah, bukan soal tempat. Bahkan Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24 dikatakan apa? Dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Lalu ayat 24, Allah itu roh ditegaskan. Jadi persoalannya bukan soal tempat. Saudara bisa beribadah pada hari Minggu di gereja, bagus. Tapi pada saat tertentu saudara harus sadar bahwa kita tidak boleh mengkultuskan gereja seolah-olah lebih baik dari bait Allah. Enggak. Kenapa? Karena gereja itu adalah tempat ibadah supaya orang bisa bersekutu. Tapi itu bukan tujuan, itu alat. Dalam situasi seperti sekarang ini, pandemi, kita tidak harus tertuju pada gereja sebagai gedung, tapi gereja sebagai komunitas di rumah-rumah. Dan itu sah. Bahkan dikatakan Allah itu roh, yang menyembah harus dalam roh dan kebenaran. Jika ini Yohanes 4 ayat 20 sampai 24 teristimewa Yohanes 4 ayat 24, maka kita tahu sekarang bahwa ibadah di rumah pun dalam situasi seperti ini itu sah. Sah. Kalau nanti sudah bisa bagus dan kita ibadah seperti biasa, oke. Tapi itu sekali lagi, itu pun soal tempat, itu bukan yang utama. Saudaraku, dari ayat ini saya mengajak, dalam situasi sekarang, yuk tekuni ibadah dari rumah. Baik melalui channel ini, di mana tiap hari ada taburan sabda firman Tuhan, renungan hari ini, RHI. Lalu tiap minggu ada juga dari gereja. Bahkan saudara boleh pilih, ada juga dari gereja-gereja lain, baik gereja GKJ maupun yang lainnya. Nah itu kan memperkaya. Dan gara-gara COVID ini, nama Tuhan makin dimuliakan. Tapi Pak, ada banyak masalah, resesi ekonomi, banyak yang sakit, bahkan meninggal. Iya, ada COVID atau tidak, orang sakit meninggal, ada. Ya tapi ini makin banyak. Iya, dan kita sedang mencari upaya untuk menghadapi dan mencari jalan keluar. Jangan menyalahkan Tuhan. Saudara, lebih bagus ambil hikmahnya dan bikin sesuatu yang lebih baik di tengah situasi seperti ini. Yang pasti, ibadah rumah itu juga sah. Ya, asal niat ingsun, hati kita memang ingin ibadah. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa.
Tuhan, kami berdoa, kiranya di tengah pandemi seperti ini, kami menghayati dan dimampukan untuk menghayati kebenaran firman Tuhan. Bahkan di dalam kami berelasi dengan sesama, beribadah kepada Allah. Tuhan memberkati meskipun dengan online, dengan renungan hari ini, dengan khotbah minggu secara online, kebaktian minggu keluarga. Kami mohon, berkatilah supaya kami punya motivasi yang benar untuk menghayati kebenaran firman Tuhan, beribadah kepada Allah. Berkati supaya hati dan niat kami benar, sehingga kami tidak terkesan menonton, mengikuti, mendengar, tapi benar-benar beribadah. Bagi kami yang masih merasa asing, berkati supaya kami tahu bahwa yang penting adalah hidup benar, karena Tuhan itu roh, bukan soal tempat. Tuhan, bimbinglah kami semua sehingga kami mampu untuk tetap eksis di tengah pergumulan, kesulitan, dan persoalan macam-macam, baik itu sakit penyakit maupun kesulitan ekonomi dan persoalan lainnya. Tolonglah kami supaya kami mampu menghayati hal ini. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.